Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya diberikan kesempatan untuk berhadir di sini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan podcast. Kita akan membahas tentang strategi coping bagi korban cyberbullying. Nah, jadi di podcast ini kita akan ada 3 subtopik. Ya, yang pertama kita akan membahas seberapa dekat sih cyberbullying dengan kalian sebelum dan sesudah terjadinya pandemi seperti sekarang. Nah, yang kedua, bagaimana sih dampak cyberbullying ini terhadap korbannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut kalian strategi coping stres bagi korban dari cyberbullying. Nah, 3 hal ini akan kita bahas satu persatu di podcast hari ini. Jadi pada podcast hari ini akan terbagi 2 kelompok ya, ada 2 pihak. Dari pihak laki-laki diwakili oleh Utama Hafiz Firdaus dan Fikri Naufal Muafi. Untuk pihak perempuan ada Indah Hidayasari dan Elvira Nasria Yuniar. Bagaimana kalau pihak laki-laki terlebih dahulu memperkenalkan dirinya masing-masing? Silakan. Perkenalkan, nama saya Fikri Naufal Muafi dengan nomor induk mahasiswa 20.13291. Halo semua, perkenalkan nama aku Utama Firdaus dengan NIM 20.13059. Oh, baik. Itu dari pihak laki-laki. Kemudian dari pihak yang perempuan, silahkan dimulai dari Fira dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvira Nasria Yuniar dengan NIM 2031047. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indah Yupitasari dengan NIM 20013058. Baik, itu dari pihak perempuan. Nah, saya sendiri akan menjadi host pada hari ini. Saya Arif Munawar, NIM saya 20.013.073. Baik, langsung kita mulai saja dari sekarang ya. Jadi, cyberbullying itu sendiri merupakan tindakan untuk menyakiti orang lain oleh seseorang ataupun kelompok secara berulang kali, namun melalui media elektronik, melalui media internet dan sebagainya ya. Nah, untuk coping itu sendiri adalah perilaku untuk mengatasi ketegangan psikologis maupun stres oleh seseorang. Nah, jadi kita akan membahas itu. Nah, yang pertama, menurut kalian seberapa dekat sih cyberbullying dengan kalian sebelum terjadinya pandemi dan ketika pandemi sudah terjadi seperti sekarang? Saya ingin mendengar pendapat dari pihak laki-laki terlebih dahulu. Silahkan. Baik, Mas Arif, saya bisa katakan sangat dekat sekali. Karena dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, keterbukaan informasi sangatlah luas. Sangat mudah untuk mengakses apapun yang kita inginkan melalui internet. Tiap detik bisa update status, saling berbalas chat di grup WhatsApp, tampilan demonstrasi anarkis, serta bentuk warga dan aparat dan sebagainya itu merupakan gambaran perilaku kekerasan yang sangat mudah kita lihat melalui media sosial. Hal tersebut merupakan beberapa contoh kekerasan yang sering dilihat oleh kita dan dapat berdampak pada pola pikir kita sebagai mahasiswa untuk melakukan cyberbullying terhadap sesama. Di masa pandemi COVID-19 ini, intensitas seseorang dalam menggunakan media sosial meningkat dibanding sebelum pandemi COVID-19. Hal ini membuat orang-orang cenderung mengikuti tren yang viral dalam media sosial, seperti halnya aktif di media TikTok. Ketika orang lain tidak sependapat dengan kita, maka sangat rentan akan mendapatkan ejekan dari orang lain. Konflik interpersonal antar mahasiswa sering terjadi melalui sosial media, bahkan yang sering terjadi foto teman dijadikan bahan ejekan di status WhatsApp dan Twitter. Seperti itu, Mas. Baik, kemudian dari pihak perempuan silakan. Menurut saya sendiri, lebih dekat cyberbullying di masa pandemi. Mengapa? Karena saat pandemi itu kan semuanya bermain gadget ya. Dan bermain gadget ini kan untuk menghibur diri agar tidak menimbulkan stres. Nah, pada saat pandemi sendiri, orang pasti banyak yang suka memposting diri
diri mereka di sosial media, seperti contohnya di Instagram. Nah, ketika mereka memposting tentang diri mereka, pasti ada beberapa orang yang berkomentar seperti, ih cantik banget, ya Allah cantik banget nih, ya Allah ganteng banget. Nah, pada saat kayak gitu, pada saat pandemi udah mulai mereda, seperti sekarang ini, orang-orang sudah mulai bisa melakukan aktivitas di luar rumah, seperti mereka bisa menemui dan melihat seorang yang mereka kenal lewat Instagram melalui nyata. Namun pada saat mereka bertemu, ternyata orang yang dikenalnya lewat Instagram tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan otomatis setelah mereka selesai bertemu orang yang dikenal lewat Instagram itu, mereka kayak membicarakan orang tersebut seperti kayak, ih si A itu orangnya ternyata nggak cantik ya aslinya, seperti itu. Dan akhirnya dia bakal mendapatkan hujatan atau cyberbullying, seperti contohnya, haha aslinya nggak secantik ini guys, jadi dia cantik tuh karena filter doang, seperti itu. Biasanya bisa dilihat dari komen-komenan di Instagram mereka, seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk topik pertama. Kita masuk ke topik kedua. Bagaimana sih dampak cyberbullying bagi korbannya? Nah, untuk ini bagaimana kalau dimulai dari pihak perempuan terlebih dahulu? Silakan. Oke, untuk dampaknya pasti kan ya banyak banget ya. Dari pertama, orang itu menjadi marah, sedih, kecewa, kesal, frustasi, dan bahkan ada yang bunuh diri, seperti itu. Nah, korban dari cyberbullying ini akhirnya setelah dia mendapatkan bullying dari sosial media, dia jadi memiliki self-esteem yang rendah atau memiliki harga diri yang rendah. Nah, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 85,6% orang yang mengalami cyberbullying mengalami self-esteem yang rendah atau harga diri yang rendah. Seperti itu, Arif. Baik, sekarang pendapat dari pihak laki-laki, silakan. Tentunya dampak cyberbullying dibanding dengan bullying secara langsung lebih berbahaya cyberbullying, karena yang namanya cyberbullying pasti meninggalkan jejak digital, sehingga kemungkinan yang terjadi adalah jejak digital itu bisa dilihat banyak orang, sekalipun orang asing. Apalagi jika jejak digitalnya berupa foto atau video, pasti akan sulit untuk menghapusnya, karena pasti sudah disalin oleh orang lain. Hal itu memicu dampak psikis yang parah berupa sakit hati, marah, takut, malu, menjatuhkan harga diri, stres, hingga bunuh diri. Seperti itu, Mas Arif. Baik, berarti begitu untuk topik kedua. Sekarang topik ketiga ya. Ini tentang strategi coping. Nah, strategi coping itu sendiri menurut Lazarus dan Folkman itu bagaimana tindakan yang kita ambil setelah kita sendiri mengalami ketegangan atau stres. Jadi strategi coping ini beda-beda orang ya, beda-beda ya strateginya. Itu dipengaruhi lagi oleh latar belakang budaya, kepribadian, konsep diri dan sebagainya. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas di topik terakhir, bagaimana sih menurut kalian strategi coping stres bagi korban cyberbullying ini. Nah, ini saya ingin mendengar pendapat dari pihak laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Baik, Mas Arif. Menurut jurnal yang kami baca, yaitu yang berjudul Strategi Coping Korban Bullying karangan Martinus Wahab, seseorang yang mengalami cyberbullying akan memilih salah satu dari dua strategi coping dari Lazarus, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Seseorang yang menggunakan strategi problem focus coping biasanya akan menyelesaikan masalah langsung pada pusat masalahnya, sedangkan yang menggunakan strategi emotional focus coping akan lebih berfokus mengendalikan perasaan emosionalnya terhadap masalah tersebut. Penggunaan di antara kedua strategi yang cocok adalah tergantung pada situasi. Apabila korban merasa tidak terlalu dirugikan, contohnya seperti candaan dari teman dekat sebagai hiburan, maka cukup menggunakan emotional focus coping. Sedangkan jika korban merasa tersinggung hingga mengganggu hidupnya, maka menggunakan problem focus coping, seperti mencari bantuan ke orang lain atau bahkan langsung menghadapi si pelakunya. Seperti itu, Mas Arif. Oke, baik. Sekarang kita dengarkan pendapat dari pihak perempuan. Silakan.
Menurut jurnal yang saya baca, yaitu strategi coping pada korban cyberbullying pengguna jejaring sosial Facebook dari Bernike Sri Wahyuning Tias. Terdapat 3 dari 4 subjek penelitian mengalami cyberbullying melalui Facebook. Ada yang menggunakan untuk strategi copingnya sendiri, ada yang menggunakan emotional focus coping, dan ada pula yang menggunakan problem focus coping. Nah, menurut kami, strategi coping yang dilakukan tergantung dari masalah yang kita hadapi. Ketika kita masih bisa menghandle masalah itu sendiri, kita bisa menggunakan emotional focus coping dengan cara curhat ke teman sendiri, mencari kegiatan lain, atau kita ikut dalam kepanitiaan, atau kita bisa berpuasa sosial media. Namun ketika kita merasa tertekan atau depresi karena hal tersebut, maka kita bisa menggunakan problem focus coping dengan cara datang ke psikolog atau ke psikiater terdekat. Seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, strategi coping itu bisa berbeda-beda tiap orang. Ada yang lebih milih untuk regulasi emosinya, ada yang lebih langsung fokus ke masalahnya, ada yang mencari dukungan sosial dan sebagainya. Jadi tiap orang bisa berbeda-beda. Jadi saya bisa simpulkan seperti itu pembahasan kita hari ini. Nah, akhirnya podcast kita sudah berakhir. Terima kasih semuanya yang telah berhadir di sini dan menyatakan pendapatnya masing-masing. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.